Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama Nextin ID. Kali ini kita tutorial mengganti LCD Samsung J4 atau dengan serial number J400F. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita mengganti layar LCD, kita buka dulu bagian backdoornya. Lalu kita buka juga bagian baterai, kartu SIM dan SIM cardnya. Nah, di sini ada cover untuk soket LCD, kita buka dan di sini tinggal kita congkel saja untuk memudahkan pembukaan LCD. Setelah semuanya terbuka, kita lakukan pemanasan atau kita blower di sisi-sisi LCD agar lem-lem memuai dan mudah untuk dibuka. Oke, kita langsung praktekkan saja ya. Kita belajar sama-sama untuk ini. Selanjutnya kita menggunakan mika plastik atau bekas tempered glass untuk membuka layar LCD-nya. Kita dibuka di bagian belakang. Oke, kita tarik saja karena sebelumnya terjatuh, jadi beberapa bagian sudah terbuka. Untuk yang agak susah terbuka, kita lakukan blower lagi untuk lem agar memuai. Di Samsung J4 ini agak sulit untuk membuka LCD karena di tengah-tengah LCD masih terdapat lem. Biasanya untuk HP-HP model sekarang perekat atau lem hanya ada di sisi-sisi frame atau samping-samping LCD, tapi di sini full menggunakan perekat atau lem semua di bagian LCD-nya. Jadi kita harus membukanya lebih ekstra. Untuk pembukaan kaca LCD sendiri kita harus hati-hati karena kacanya sangat tajam dan bisa melukai tangan. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai terkena serpihan-serpihan kaca. Untuk hati-hati, oke. Nah, di sini sangat untuk membutuhkan tenaga ekstra karena lemnya untuk yang original belum pernah ganti, cukup susah. Di sini partikel-partikel kacanya juga sangat bahaya, jadi harus hati-hati. Oke, setelah LCD-nya terbuka, kita lakukan proses pembersihan bagian sisa-sisa lem yang ada di frame. Di sini di samping-samping kita gosok saja, kita bersihkan sisa-sisa lem atau sisa-sisa LCD agar pemasangan LCD baru dan lem baru bisa presisi dan sesuai. Oke, kita tarik saja. Kita harus semuanya benar-benar bersih di bagian sisi-sisi. Oke, lumayan bagian lemnya ini. Oke, setelah kita membersihkan sisi-sisinya, contohnya seperti ini, kita bersihkan benar-benar bersih, tidak ada untuk mengganjal. Kita lakukan, nah ini LCD barunya, kita buka dulu segel plastiknya ini. Oke, kita buka saja segelnya karena kalau tidak akan mengganggu proses pemasangan atau tebalnya akan bertambah, jadi tidak presisi dan cahaya LCD bisa keluar atau tidak rapi. Setelah terbuka, oke. Di bagian atas juga penutup ini bisa kita copot juga bagian tempered glass atau anti goresnya, kalaupun tidak apa-apa. Nah, selanjutnya proses pengeleman di bagian sisi-sisinya. Oke, jangan terlalu banyak karena takut tercecer, dan jangan terlalu sedikit, kita sesuaikan saja, jangan sampai terkena lem kamera depan dan sensor di bagian atas. Selanjutnya kita pasang saja LCD barunya, kita masukkan soketnya di bagian frame. Setelah masuk, kita lalu presisikan LCD ke bagian framenya. Hati-hati saja jika setelah pemasangan ini lem bercacar atau masih ada sisa-sisa lem di sisi-sisi, bisa kita bersihkan dengan thinner atau minyak kayu putih. Lalu kita tempelkan saja soket LCD-nya di bagian belakang tadi, lalu kita presisikan lagi, tekan pelan-pelan. Oke, untuk memastikan pas LCD dan frame. Selanjutnya kita lakban
bagian LCD menggunakan lakban kertas dipotong kecil-kecil lalu kita tarik ke belakang agar lem benar-benar merekat saat kering. Untuk proses pengeringan kita bisa menunggu sekitar 3 jam untuk lem benar-benar kering. Oke. Setelah semuanya terlem kita tunggu saja. Oke, jangan sampai ada yang terbuka atau tidak merekat. Nah, ini setelah kita menunggu sekitar 3 jam lalu kita buka lagi lem kertasnya untuk mengecek apakah LCD ini berfungsi atau tidak. Untuk yang bisa tidak usah ke servis, kita bisa belajar ini di rumah untuk penggantian Samsung J4 kita ini. Kita belajar sama-sama. Oke, setelah lemnya terbuka semua, kita pasang part-partnya juga seperti baterai, kartu SIM, kartu memori, dan cover LCD-nya. Nah, ini oke. Nah, sini ada penutup soket LCD, kita pasang saja seperti semula. Oke. Setelah kartu SIM dan kartu memori terpasang, kita pasang juga baterainya lalu kita tutup lagi menggunakan backdoor. Setelah semuanya pas, kita nyalakan saja HP-nya untuk proses pengetesan. Oke, kita tunggu proses loadingnya. Kita percepat saja proses loadingnya untuk segera ke proses pengetesan. Setelah HP menyala dan loadingnya selesai, kita tes kualitas sentuh atau beberapa fungsi di layar. Oke. Kita tes lagi. Oke. Masih loading. Oke, ini sesuai. Oke, masih loading. Oke, nah ini di kontrasnya juga bisa. Oke, kontrasnya aktif dan layar sentuhnya juga aktif. Oke, kita cek di bagian telepon, kita acak saja beberapa nomor, masih kita cek fungsi atau tekannya bagus atau tidak. Setelah semuanya oke, tidak ada kerusakan, kita tes suara, tes kamera, dan tes sensornya. Setelah semuanya sudah melakukan proses tes, HP ini berfungsi dengan normal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.